Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Rio Alfian dari kelas 10 MS4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan morfologi mengenai hewan cacing tanah, hewan arthropoda, dan hewan moluska. Berikut videonya. Hewan yang pertama ialah cacing tanah. Cacing tanah atau dalam bahasa Latin disebut dengan Lumbricus rubellus ialah hewan daratan yang tidak memiliki kaki dan tidak memiliki mata yang hidup di dalam tanah. Lumbricus rubellus memiliki otot perut yang berfungsi sebagai alat untuk perpindahannya. Saat ia berpindah tempat, cacing biasanya meninggalkan bekas berupa lendir untuk melicinkan permukaan tanah. Nah, lendir inilah yang membantu cacing untuk bergerak. Selain otot perut yang dimiliki oleh cacing tanah juga memiliki dua otot lainnya, yakni otot melingkar dan otot membujur. Apa sih kegunaan dari kedua fungsi otot ini? Otot reaktor atau otot melingkar atau otot sirkular berfungsi untuk mengendurkan tubuh cacing saat ia bergerak. Sedangkan otot protaktor, otot membujur, dan otot longitudinal berfungsi sebagai menegangkan kulit cacing. Ciri-ciri dari cacing tanah atau Lumbricus rubellus ialah tubuhnya bersifat simetris bilateral, tidak memiliki mata, tubuhnya diseliputi lendir, dan tubuhnya dipenuhi oleh rambut yang dapat melekat kuat. Oke teman-teman, kita telah membahas hewan cacing tanah atau Lumbricus rubellus. Selanjutnya kita akan membahas hewan arthropoda. Hewan arthropoda yang akan kita bahas pertama ialah jangkrik dan belalang. Jangkrik dan belalang sendiri memiliki persamaan diantaranya yakni filum, kelas, dan ordo yang sama. Filum dari arthropoda, kelas dari insekta, dan ordo dari ordopetra. Dan hewan yang akan kita bahas selanjutnya ialah jangkrik. Jangkrik atau Gryllus campestris memiliki morfologi sebagai berikut. Pertama, mempunyai rangka dari kitin yang disebut exoskeleton. Yang kedua, mempunyai dua pasang sayap dengan sayap di bagian depan dan sayap di bagian belakang. Tubuh jangkrik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu caput di bagian kepala, toraks di bagian dada, dan abdomen di bagian perut. Pada kepala jangkrik terdapat antena, mata majemuk, mata oseli, gigi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita telah membahas hewan jangkrik. Selanjutnya kita akan membahas hewan belalang. Hewan belalang atau Oxyla cervile adalah insekta yang berwarna hijau dan memiliki 3 pasang kaki. Belalang memiliki sayap yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan belalang lain. Bagian tubuh belalang dapat dikelompokkan menjadi bagian 3, yaitu pada bagian kepala terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal, sepasang antena, dan mulut. Bagian toraks dari belalang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni di bagian depan disebut dengan prototoraks, di bagian tengah disebut dengan mesotoraks, dan di bagian belakang disebut metatoraks, yang masing-masing bagian memiliki sepasang kaki. Nah, di bagian abdomen atau perut belalang sendiri terdapat 11 segmen lebih kurangnya, dan khusus untuk betina terdapat spermateka yang berfungsi untuk menerima sperma dari para pejantan belalang.
Oke teman-teman, hewan jangkrik dan belalang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas udang windu. Udang windu atau Penaeus monodon memiliki lapisan keras yang tersusun atas kalsium karbonat yang disebut karapaks. Secara morfologinya sendiri, udang windu terbagi menjadi dua bagian, yakni cephalothorax di bagian kepala dan abdomen di bagian perut. Nah, khusus di bagian cephalothorax atau bagian kepala dari udang windu ini dilindungi oleh kulit kitin yang tebal dan memiliki struktur yang keras. Kulit chitin ini disebut dengan carape atau karape. Bagian cephalothorax dari udang windu terdiri dari otak, jantung, sepasang dua mata, sepasang sirip, dan lain sebagainya. Nah, di bagian abdomen atau perut dari si udang windu ini memiliki kelenjar hijau yang berfungsi sebagai alat ekskresi, serta kaki jalan khusus untuk betina yang digunakan untuk menyimpan telur. Nah, teman-teman, kita sudah membahas nih tentang belalang, tentang jangkrik, dan tentang udang dari filum Arthropoda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan dari filum Mollusca. Nah, teman-teman, hewan yang akan kita bahas di Mollusca ini adalah kerang darah atau Anadara granosa L. Anadara granosa L atau kerang darah ialah hewan bivalvia karena tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang setangkup, memiliki tubuh yang bersifat simetri bilateral. Bivalvia sendiri berarti hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian. Bagian cangkang dari kerang darah yang paling tua biasanya paling tebal, menonjol, letaknya pada bagian persendian yang disebut dengan umbo. Nah, perlu kita ketahui, kerang darah atau Anadara granosa L bernafas dengan incang yang berlapis-lapis yang berbentuk seperti lembaran, disebut juga sebagai lamellibranchiata. Di bagian inti dari kerang ini terdapat sistem-sistem utama dari makhluk ini, antara lain yaitu otot, jantung, hati, mulut, lambung, kaki, ginjal, anus, dan masih banyak lain. Mollusca merupakan hewan hermaprodit. Apa yang dimaksud dengan hermaprodit? Hermaprodit merupakan kondisi di mana satu individu atau berumah satu memiliki alat kelamin berupa alat jantan dan alat betina yang satu atau sama di tubuh tersebut. Oleh karena itu, cara reproduksi dari hewan Anadara granosa L ialah fertilasi internal. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini kita sudah membahas secara bersama-sama mengenai hewan cacing tanah, jangkrik, belalang, udang windu, dan kerang darah. Untuk materi dan videonya bisa diakses melalui link di bawah ini. Sekian dari saya Rio Alfian. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika di video ini terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun kata-kata yang saya tuturkan kurang mengenakan. Sekian dari saya dan tetap stay cool, stay safe, and goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.